Bab 251 Batas Dunia Bawah. Berdiri di tepi sumur tak berdasar, Sunni menghela napas dan memanggil Prolington. Kemudian, dia memerintahkan sayap kegelapan untuk hidup kembali dan mengambil langkah ke dalam kehampaan. Sayap capung dari jubah ajaibnya terlalu rapuh untuk mengandalkan mereka sendirian dalam situasi yang menimbulkan risiko yang tidak diketahui. Lebih baik memiliki cadangan. Meluncur dengan lembut, dia turun dalam garis lurus selama beberapa saat, lalu berbelok dan melirik anggota parti lainnya. Tali emas telah dilemparkan ke dalam kegelapan. Nevis, Evie, dan Kester sudah turun, sementara Kai berdiri di dekat mereka, siap menarik busurnya jika ada yang menyerang kelompok itu. Casey ada di sisinya, memegang penari pendiam di tangannya. Rapier yang elegan berfungsi sebagai penuntun sekaligus pendukungnya, memungkinkan gadis buta itu memanfaatkan sayap transparan dengan lebih baik. Dengan itu, dia bisa berputar dengan kecepatan tinggi atau tetap di satu tempat tanpa ada permukaan di bawah kakinya. Berguna. Begitu saja, kelompok itu turun ke dasar tambang kuno. Sunni meluncur turun dalam bentuk spiral lebar, terkadang cukup dekat ke dinding sumur untuk menyentuhnya dengan tangannya. Dia sedikit di depan anggota kelompok lainnya. Ketika jarak di antara mereka semakin jauh, dia akan memasukkan belati ke celah di batu dan menunggu yang lain, menempel di dinding vertikal seperti serangga aneh. Bayangannya bergerak semakin jauh ke bawah, menjelajahi kegelapan di bawah. Terlepas dari ketegangan yang menyelimuti udara, pada akhirnya, tidak ada yang menyerang kelompok manusia yang turun. Mereka menemukan alasan jeda tak terduga ini di dasar tambang. Sunni adalah orang pertama yang mendarat di tanah padat. Dengan anggota kelompok lainnya yang masih beberapa puluh meter jauhnya, untuk beberapa waktu, dia ditinggalkan dalam kegelapan total. Begitu dia mengambil langkah, sesuatu berderak di bawah kakinya. Melihat ke bawah, Sunni melihat sepotong tulang pucat. Beberapa meter darinya, sisa-sisa makhluk kerangka raksasa tergeletak di tanah. Itu menyerupai ular dengan ratusan cakar kecil yang tumbuh dari perutnya dan perut bulat yang menakutkan. Melirik ke atas, dia menilai bahwa panjang kekejian yang mati itu cukup untuk melilit seluruh poros tambang setidaknya beberapa kali. Sementara Sunni berpikir, anggota kelompok lainnya mendekati tanah. Cahaya kenangan lentera mereka menimpanya, lalu bersinar lebih jauh, memperlihatkan sisa-sisa cacing tulang kolosal. Diterpa cahaya ini, sebuah bayangan lincah meluncur di atas batu dan menempel di kaki Sunni. Nevis adalah orang pertama yang melompat turun. Melirik makhluk mimpi buruk yang menjijikkan, dia mengulurkan satu tangan dan bertanya, "Sunni?" Dia menggelengkan kepalanya. "Sudah mati. Tidak ada yang bergerak di sini." Segera, mereka semua berada di tanah. Berkumpul di sekitar cacing raksasa, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Melawan makhluk itu di dinding vertikal sumur akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Sunni tidak tahu bagaimana anggota ekspedisi yang hilang itu berhasil mengalahkan makhluk mengerikan itu, tetapi berterima kasih kepada mereka. Dia tidak akan ingin menguji daya tahan Darkwing jika benda itu tiba-tiba menerjangnya dari kegelapan. Namun, ada pertanyaan yang mengganggu sekarang di benaknya. Jika kelompok tuan pertama kuat dan cukup mampu untuk membunuh kekejian batu yang digunakan untuk menjaga tambang dan cacing yang hidup di sumur tambang, lalu apakah kengerian telah membunuh mereka semua pada akhirnya? Dengan ekspresi gelap di wajahnya, Sunni berpaling dari makhluk mati itu dan berjalan ke dalam kegelapan. Tidak terlalu jauh dari mayat cacing yang menjijikkan itu, mereka menemukan tempat perkemahan yang ditinggalkan.
Sebuah lubang api darurat dibangun di atas lantai batu, dengan 5 batu besar mengelilinginya untuk diduduki manusia. Sedikit lebih jauh, barikade rendah dibangun dari puing-puing, melindungi Kam dari pengunjung yang tidak diinginkan. Ekspedisi yang hilang pasti ada di sini. Karena mereka telah berjalan, memanjat, dan berlari hampir sepanjang hari, kelompok itu memutuskan untuk bermalam dan melanjutkan pencarian besok. Segera, cahaya oranye dari api unggun mengusir kegelapan. Agak aneh untuk bersantai dan memasak makanan di tempat yang sama di mana tuan pertama dan teman-temannya beristirahat dan menyiapkan makanan mereka bertahun-tahun yang lalu. Sunni merasa seolah-olah sedang menyentuh sejarah. Atau, lebih tepatnya, membuatnya. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk pikiran kosong. Jika apa yang dikatakan Nevis kepadanya di awal ekspedisi ini benar, besok akan menjadi waktunya untuk bersinar. Keesokan harinya, kelompok itu berkelana lebih jauh ke dalam terowongan tambang kuno. Tidak ada yang tahu seberapa dalam di bawah tanah mereka sebenarnya. Tetapi perasaan batu yang tak terhitung jumlahnya menjulang di atas kepala mereka, siap untuk runtuh dan mengubur mereka di bawah beban berat mereka, bukanlah hal yang menyenangkan. Mereka berada di perut pegunungan sekarang. Setelah beberapa jam berjalan melewati terowongan sempit, Sunni tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi menyentuh pipinya. Beberapa menit kemudian, gemerisik di kejauhan mencapai telinganya. Semakin dalam mereka masuk ke dalam kegelapan, semakin keras gemerisik itu, hingga akhirnya berubah menjadi gumaman air mengalir yang mudah terlihat. Segera, mereka mencapai pantai gelap sungai bawah tanah yang lebar. Air yang mengalir hitam seperti tinta, tapi tidak seperti gelombang laut terkutuk tadi. Tidak ada bau garam di udara juga. Gumpalan kabut naik di atas permukaan sungai bawah tanah, berputar-putar dalam kegelapan yang sunyi. Itu tampak seperti batas dunia bawah. Ada pilar batu yang dibangun di tepi pantai, dan diikat padanya, sebuah perahu indah yang terbuat dari kayu pucat bergoyang lembut di permukaan hitam dingin sungai yang gelap. Melihat perahu yang anggun itu, Sunni menghela nafas. Sudah waktunya untuk mencari nafkah. Bab 252 tak terlihat. Ini adalah rahasia terakhir tentang nasib ekspedisi yang hilang yang diperoleh Casey dari penglihatannya. Namun demikian, pengetahuan yang dia terima masih terpecah-pecah dan tidak lengkap. Yang bisa dia katakan kepada anggota kelompok adalah bahwa, begitu mereka menyeberangi sungai yang gelap dan sampai mencapai batas berikutnya, mereka harus tetap menutup mata, apapun yang terjadi. Tidak ada makhluk hidup yang bisa melihat apa yang ada di balik air dingin ini dan tetap utuh. Setidaknya itulah yang dia katakan kepada mereka. Casey tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi jika seseorang gagal mengikuti aturan itu. Tetapi mengatakan bahwa dia tidak pernah merasakan teror yang lebih besar daripada saat-saat singkat sebelum penglihatan yang menunjukkan kepadanya nasib ekspedisi yang hilang telah hancur dan semuanya menjadi gelap. Ini banyak bercerita, mengingat kengerian macam apa yang dilihat gadis buta itu dalam penglihatannya secara rutin. Bagaimanapun juga, disinilah peran Sunni. Meskipun melihat melalui mata bayangan masih terlalu berbahaya, dia dapat memimpin kelompok itu ke tujuan mereka dengan bantuan kemampuannya untuk merasakan ruang melalui bentuk bayangan yang mengisinya. Setidaknya secara teori. Berdiri di tepi sungai yang gelap, 6 manusia mengikatkan tali emas di pinggang mereka. Ketika semua orang sudah siap, Nevis mengeluarkan 6 helai kain dan 1 balok lilin.
Menyalakan api putih kecil di telapak tangannya, dia menghela napas dan menoleh ke arah Evie. "Kamu yang pertama." Pemburu wanita itu membuat wajah yang rumit, tapi kemudian dengan patuh mendekati pemimpin mereka. Apa yang terjadi selanjutnya tampak intim sekaligus mengganggu. Menggunakan apinya untuk melelehkan lilin, Changing Star dengan lembut mengambil wajah Evie di tangannya dan, setelah pemburu menutup matanya dengan erat, menutupnya dengan lilin yang meleleh. Kemudian, dia mengikatkan potongan kain di sekitar kepala Evie untuk menahannya. Satu demi satu, setiap anggota kelompok menjalani prosedur yang sama. Saat giliran Sunny tiba, dia bergeser sedikit saat tangan dingin Neve menyentuh pipinya. Beberapa saat kemudian, dia buta. Itu. Beginikah cara hidup Casey? Memerintahkan bayangannya untuk tidak melihat apa-apa, Sunny ditinggalkan dalam kegelapan total. Namun, dia masih memilikinya lebih baik daripada gadis buta itu. Shadow Sense-nya masih berfungsi, setidaknya. Dengan bantuannya, Sunny kurang lebih bisa mengetahui di mana. Bentuk persepsi ini sangat berbeda dari penglihatan, tetapi bisa melayani tujuan yang sama dalam keadaan darurat, baik itu sangat buruk. Jika kondisinya benar. Untungnya, dia telah berlatih menavigasi dunia hanya dengan bantuan Shadow Sense di masa lalu. Beginilah cara dia mengalahkan makhluk basilis aneh di kota gelap, antara lain. Memimpin sekelompok manusia yang terhuyung-huyung ke perahu yang anggun, dia membantu mereka menaikinya dan melepaskan ikatan tali yang menahannya. Kemudian, Sunny menemukan dayung itu dan menariknya, mendorong perahu menyeberangi sungai yang gelap. Segera, kabut dingin menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Semakin dalam mereka berlayar ke dalam kabut, semakin terasa mereka meninggalkan satu dunia dan memasuki dunia lain. Dunia yang jauh lebih gelap, jauh lebih kuno, jauh lebih menakutkan. Tidak ada yang merasa terdorong untuk berbicara, jadi keheningan hanya dipecahkan oleh gumaman air yang deras dan derit dayung kayu. "Ini tidak terlalu buruk, ya. Saya sama sekali tidak takut setengah mati." Menenangkan diri dengan pikiran konyol itu, Sunny terus memandu perahu. Namun, satu hal terus membuatnya menggigil. Dikelilingi oleh kabut dan harus menutup matanya. Sunny tidak bisa tidak mengingat pertemuan mengerikan dengan makhluk yang muncul dalam selubung kabut dan mencoba membujuknya untuk menatapnya menggunakan suara curian. Dari sinilah asalnya. Setelah beberapa waktu berlalu dia tidak tahu berapa banyak, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Sunny tiba-tiba merasakan benda padat di kejauhan. Ini adalah pantai seberang sungai yang gelap. Segera, mereka semakin dekat dengan itu. Saat bagian bawah perahu menggores batu, Sunny melompat ke dermaga dan mengikatkan tali di sekitar pilar batu. Kemudian, dia membantu yang lain turun. Memutar kepalanya, dia merasakan bentuk lain bergoyang di permukaan air. Ada perahu kedua di sini, mungkin yang dulu diseberangi oleh tuan pertama dan rekan-rekannya. Namun tidak seperti Nevis dan kelompoknya, tidak ada peramal dalam barisan mereka. Tidak ada yang memperingatkan mereka untuk menutup mata. Mungkin ini adalah alasan mengapa tidak ada dari mereka yang kembali. Memunggungi sungai dengan perasaan tidak nyaman yang kuat, Sunny menghadap ke mulut terowongan yang mengarah lebih dalam ke bawah tanah. Menghela nafas kesal, dia sedikit menarik tali emas dan maju selangkah. Anggota kelompok lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Beberapa detik kemudian, mereka menghilang ke dalam terowongan, meninggalkan tepian sungai yang sunyi. Begitu Sunny melangkah ke dalam terowongan, dia merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa tentang itu, dia tahu bahwa itu berbeda dari yang mereka lewati sebelumnya.
Yang ini masih terasa seperti telah dipotong melalui daging pegunungan oleh seseorang. Atau sesuatu. Berbeda dengan yang dibentuk oleh proses alami. Namun, penciptanya jelas berbeda dari manusia yang telah menciptakan tambang dan galian di luar. Segala sesuatu tentang itu lebih jelas, lebih terampil. Bayangan yang memenuhi terowongan juga berbeda. Mereka jauh lebih dalam, jauh lebih gelap. Dan masih banyak lagi, kuno. Segera, terowongan itu berubah menjadi labirin lorong-lorong lebar, semuanya hanya berisi kabut dan kesunyian. Labirin lain, tentu saja itu labirin. Semua yang ada di tempat sialan ini pastilah sebuah labirin. Namun, sebelum Sunny bisa menyelesaikan pemikirannya, dia tiba-tiba membeku, lumpuh karena ketakutan. Karena tepat di depan mereka, dia merasakan kehadiran bayangan yang berbeda dari yang lainnya. Bayangan manusia. Bab 253 tanpa guru. Bayangan manusia berdiri sendirian di tengah kabut, anehnya menyendiri dan tidak bergerak. Saat Sunny menarik tali emas untuk memerintahkan teman-temannya berhenti, tali itu bergeser sedikit dan berbalik, lalu kembali diam. Sunny merasakan perasaan dingin dan mengerikan menetap di hatinya. Kemungkinan bertemu dengan manusia lain di tempat yang gelap dan menakutkan ini sudah cukup meresahkan. Dia tidak berpikir sedetik pun bahwa salah satu anggota ekspedisi yang hilang bisa selamat di sini, dalam kegelapan, selama bertahun-tahun. Tidak, kecuali mereka bukan lagi manusia. Tapi itu pun bukan penyebab dari rasa dingin dan ketakutan yang dia rasakan. Alasan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan logika dan semuanya berkaitan dengan aspek uniknya. Karena itu, Sunny merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan bayangan itu. Perasaan yang dia dapatkan dari itu adalah salah satu kesalahan yang menakutkan dan total. Namun, itu tampaknya tidak berbahaya atau bermusuhan. Sebaliknya, itu terasa hilang, kosong, dan sedih. Bayangan itu penuh dengan kesedihan dan kesedihan yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Sunny tidak terlalu berempati jika menyangkut manusia, tapi anehnya, dia mau tidak mau ikut merasakan penderitaan bayangan kesepian ini. Mungkin karena, dalam arti tertentu, mereka adalah kerabat. Saat dia mengamati bayangan itu, tidak yakin apa yang harus dilakukan, bayangan itu membuat beberapa langkah ke arah yang acak dan kemudian berhenti dengan ragu-ragu. Berlama-lama di sana tanpa bergerak. Kemudian, ia berjalan kembali dan membeku sekali lagi. Seolah-olah bayangan itu hilang. Beberapa saat kemudian, Sunny akhirnya memahami sifat dari rasa bersalah yang mendalam yang dia rasakan dalam bayang-bayang kesepian. Ketika dia melakukannya, getaran dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Alasan kenapa bayangan ini begitu aneh dan menakutkan adalah karena tidak terhubung dengan siapapun. Tidak ada manusia yang melemparkannya. Tidak lagi, setidaknya. Manusia yang pernah dimiliki bayangan itu telah hilang, terputus dari keberadaannya oleh kekuatan yang tidak diketahui. Sunny juga tidak bisa merasakan tulang dimanapun. Seolah-olah manusia itu tidak terbunuh, tetapi hanya terhapus. Sedangkan bayangan tetap berkeliaran tanpa tujuan dalam kabut untuk selama-lamanya. Nasib yang mengerikan. Tapi pertanyaannya tetap, apa yang harus dia lakukan sekarang? Bayangan itu menghalangi jalannya. Sunny harus berjalan melewatinya atau kembali dan mencoba mencari jalan lain melalui labirin. Tapi ancaman apa yang bisa ditimbulkan oleh benda menyedihkan ini? Lagi pula itu hanya bayangan. Nya sendiri tidak bisa menyakiti seekor lalat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Yang ini harus sama. Sambil menghela napas panjang,
Suni berjalan perlahan ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan bayangan kesepian itu dengan lebih baik. Pada titik tertentu, dia juga merasakannya. Berbalik menghadap Suni, bayangan itu ragu-ragu selama beberapa saat, lalu dengan ragu-ragu meluncur mendekat. Dia bisa merasakan semburan emosi yang terpancar darinya, kejutan, harapan. Dan kemudian, keputusasaan yang tiba-tiba. Menyadari bahwa dia bukan tuannya yang telah lama hilang, bayangan itu membeku. Bahunya turun. Merasakan sumur yang dalam dari kesepian, kesedihan dan kesedihan di hadapannya, Suni memiringkan kepalanya ke samping. Kemudian, mengikuti dorongan hati, dia mengulurkan tangannya ke bayangan, "Sini. Pegang tanganku. Anda tidak perlu sendirian lagi." Bayangan itu bergetar, seolah mendengar undangan diamnya. Kemudian, itu bertahan beberapa saat dan mendekatinya dengan ketidakpastian. Akhirnya, ia mengangkat tangannya dan dengan ragu meletakkannya di tangan bayangannya sendiri. Sesaat kemudian, itu menghilang. Suni menghela napas. Bayanganmu semakin kuat. Menyelam ke laut jiwa, dia berjalan di sepanjang deretan bayangan sunyi yang berdiri di permukaan air yang tenang. Dan di sana, seperti yang dia duga, dia melihat yang baru. Bayangan seorang wanita muda yang anggun berdiri di antara mereka, tidak bergerak dan diam seperti yang lainnya. Penderitaan, kesedihan, dan kesepiannya hilang. Bayangan itu tampaknya akhirnya berdamai. Suni menatapnya beberapa saat, hatinya berat. Akhirnya, dia berkata, "Selamat datang. Beristirahatlah sekarang. Mimpi burukmu sudah berakhir." Dengan itu, dia meninggalkan laut yang sunyi dan menghela nafas lagi. Berdiri dalam kegelapan dengan mata tertutup rapat, Suni tetap tidak bergerak selama beberapa waktu. Kemudian, dia menarik tali emas dan memimpin kelompok itu lebih jauh ke dalam kabut. Suni tidak tahu sudah berapa lama mereka berkeliaran di labirin yang gelap itu. Lebih dari sekali, dia berakhir di jalan buntu dan harus mencari jalan lain. Sulit untuk tidak kehilangan jejak dari semua belokan terowongan yang berliku-liku, tetapi entah bagaimana dia berhasil tetap berada di jalurnya. Dalam perjalanan, dia menemukan 3 bayangan lagi. Masing-masing dari mereka sama seperti yang pertama, tersesat dan kesepian. Dan seperti yang pertama, mereka akhirnya meraih tangannya dan terserap ke laut jiwa miliknya. Mereka berempat. Seorang wanita muda dan 3 pria. Kini berdiri diam bersama, bersatu kembali meski tuan mereka sudah lama pergi. Melihat mereka bersama membuat Suni sedikit terhibur, tidak peduli betapa salah arahnya. Ada 5 batu yang disusun di sekitar api di perkemahan yang ditinggalkan oleh ekspedisi yang hilang, mengisyaratkan bahwa 5 orang telah turun ke tambang kuno. 4 dari mereka akhirnya tewas di tempat yang menakutkan dan gelap ini. Tapi tidak peduli seberapa keras Suni mencari, dia tidak bisa menemukan bayangan kelima. Tuan pertama sendiri tidak ada di sini. Mungkinkah dia entah bagaimana berhasil bertahan dan meninggalkan labirin kabut? Pada suatu saat, Suni merasakan seseorang menarik tali emas itu. Berbalik, dia berjalan mundur beberapa langkah dan berhenti di dekat Casey. Merasakan pendekatannya, gadis buta itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke salah satu terowongan. Memahami apa yang ingin dia katakan, Suni memimpin kelompok itu ke arah itu. Tak lama kemudian, suara gemericik air mencapai telinganya. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di tepi sungai bawah tanah lainnya. Mereka telah mencapai batas kedua. Bab 254 Tuan Pertama.
Sejenak, Sunny takut bahwa mereka telah berjalan berputar-putar selama ini dan sekarang kembali tepat ke tempat mereka mulai. Tapi kemudian, dia menenangkan diri dan mencatat bahwa sungai ini, meski sama menakutkannya dengan sungai yang mereka seberangi dengan perahu kayu, agak berbeda. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat, tetapi rasanya tidak sama. Plus, tidak ada dermaga dengan dua perahu yang diikat ke pilar batu dimanapun yang terlihat. Atau lebih tepatnya, masuk akal. Sebaliknya, ada sebuah jembatan. Sunny bisa merasakan bayangannya jatuh di atas air dingin, kokoh dan kokoh seperti batu tempat ia dibangun. Jembatan melengkung di atas sungai, mengarah jauh ke kejauhan. Tidak ingin menghabiskan 1 menit lagi di labirin mengerikan yang tidak dapat dilihat oleh makhluk hidup jika berharap untuk tetap hidup, Sunny memimpin rombongan menuju jembatan. Jika Casey benar, mereka akan selamat setelah menyeberangi sungai kedua. Sunny tentu berharap itu benar, karena perjalanan panjang di mana ia harus berperan sebagai pemandu bagi 5 orang buta tidak kalah melelahkannya. Setelah menghabiskan 7 atau 8 sekarang berbulan-bulan di Forgotten Shore, Sunny mengira dia memiliki toleransi yang tinggi terhadap teror. Namun cobaan terakhir ini menguji batas ketahanan mentalnya. Berjalan melalui tempat gelap itu dengan pandangannya diambil. Merupakan keajaiban bahwa entah bagaimana Casey berhasil tetap waras. Dia tegang ketika mereka memasuki jembatan, mengharapkan sesuatu yang mengerikan terjadi pada saat terakhir. Namun kesunyian itu tidak terpecahkan oleh apapun kecuali suara gemericik air, langkah kaki mereka, dan napas yang terengah-engah. Kelompok itu berjalan di atas jembatan, meninggalkan labirin gelap di belakang. Segera, mereka bisa merasakan kabut yang mengelilingi mereka semakin menipis. Dan pada titik tertentu, itu hilang. Mereka menyeberangi sungai tanpa kesulitan dan kembali ke tanah padat lagi. Membuat beberapa langkah lagi, Sunny berhenti dan akhirnya membiarkan dirinya gemetar. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Apakah kita selesai?" Meskipun Casey tidak mengatakan apa-apa tentang perlunya tetap diam. Masing-masing secara tidak sadar menghindari berbicara sejak memasuki kabut. Karena itu, suaranya sendiri sedikit mengejutkan Sunny. Beberapa saat kemudian, Casey menjawab dengan nada ragu, "Aku kurasa begitu." Tanpa membuang waktu lagi, Sunny membuka ikatan kain yang menutupi matanya dan menghilangkan lilin dari matanya. Kemudian, dia dengan hati-hati membukanya dan melihat sekeliling. Mereka berdiri di pantai batu di dalam gua yang luas, di mana sungai bawah tanah mengalir tanpa halangan. Agak jauh dari mereka, dinding gua runtuh, dengan mulut terowongan lebar terlihat di dalamnya. Di sisinya, anggota kelompok lainnya sedang melepas potongan kain. Sunny bisa mendengar desahan lega dari mereka. Namun, perhatiannya langsung tertuju pada Nevis, yang telah membuka mata abu-abunya yang tenang dan sedang melihat sesuatu di belakangnya. Berbalik, Sunny mengikuti pandangannya. Dan membeku. Hanya beberapa meter dari mereka, di tepi sungai yang gelap, dia melihat kerangka manusia. Itu duduk di atas batu yang dingin, punggungnya lurus, menghadap ke air. Tidak seperti Andit ganas dari katakombe kota kegelapan, yang satu ini tenang dan tidak tersentuh oleh kerusakan Forgotten Shore. Ini adalah tempat di mana tuan pertama dari Bright Castle telah meninggal. Pemuda yang hanya dikenal oleh anggota kelompok dengan gelarnya telah meninggal di tepi sungai bawah tanah yang dingin. Hanya beberapa meter dari jembatan yang dia gunakan untuk melarikan diri dari tempat mengerikan yang menurut Casey, tidak ada kehidupan. Seharusnya bisa melarikan diri.
Entah bagaimana, dia bertahan bahkan tanpa mengetahui bahwa siapapun yang memasuki kabut harus selalu menutup mata. Tapi pada akhirnya, luka yang dia terima di sana atau di suatu tempat di depan, mungkin ternyata terlalu parah. Sebelum sisa-sisa terakhir kehidupan meninggalkannya, pemuda Tuan pertama yang telah merebut Bright Castle dari Nigma Creatures, menciptakan tempat yang aman bagi manusia yang dikirim ke Forgotten Shore untuk hidup. Dan memimpin ekspedisi untuk menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk ini, duduk dan melihat ke arah labirin gelap berkabut. Tempat di mana teman dan rekannya telah meninggal, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan dunia bawah yang ditinggalkan ini. Melihat kerangka yang duduk dengan tenang di tepi sungai, Sunny tidak bisa menahan perasaan kagum dan kesedihan yang mendalam. Dia belum pernah bertemu pemuda ini, tapi entah bagaimana, rasanya seolah-olah mereka sangat mengenal satu sama lain. Semua yang dimiliki manusia di Forgotten Shore adalah berkat keberanian, kekuatan, dan keahliannya. Sayang sekali dia meninggal di sini, di tempat yang sepi ini, tanpa ada yang berbagi saat-saat terakhirnya dan menceritakan kisah perbuatan terakhirnya. Kerangka itu anehnya terawetkan dengan baik. Itu duduk dengan kaki disilangkan, punggung lurus, tangannya diletakkan di pinggul, seolah-olah sedang bermeditasi. Tengkorak penguasa pertama menatap sungai dengan mata kosongnya yang gelap, anehnya tenang dan damai. Namun, yang diperhatikan Sunny bukanlah putihnya tulang atau seringai abadi dari tengkorak telanjang itu, melainkan potongan tipis logam ringan yang bertumpu di atasnya seperti mahkota yang rendah hati. Ada satu batu permata cerah di pita logam, ditempatkan tepat di atas tengah dahi tengkorak. Setelah mereka berenam berkumpul di sekitar sisa-sisa tuan pertama dan berdiri di sana selama beberapa saat dalam diam untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada manusia yang luar biasa ini. Nevis menghela napas dan mendekati kerangka itu. Dengan lembut, dia mengambil strip logam dan melepaskannya dari kepala tuan pertama. Sesaat kemudian, band itu tiba-tiba pecah menjadi percikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian menghilang, terserap ke dalam inti jiwanya. Mata Sunny melebar. Mahkota tuan pertama adalah kenangan. Bab 255 Pecahan Fajar. Saat percikan cahaya terakhir menghilang, Nevis memiringkan kepalanya ke samping dan tetap diam selama beberapa saat. Kemudian, dia menurunkan pandangannya dan berbicara kepada tuan pertama, "Terima kasih." Dia ragu-ragu, seolah ingin mengatakan lebih banyak, tetapi akhirnya mundur selangkah. Kai, bagaimanapun, tidak begitu pendiam. Membungkuk dalam-dalam, dia tetap dengan kepala menunduk untuk beberapa saat, lalu menegakkan punggungnya, melihat kerangka itu. Dan menyuarakan sesuatu yang pasti dipikirkan oleh beberapa dari mereka, "Terima kasih. Kami akan menyelesaikan apa yang kamu mulai." Kata-katanya bergema di atas air dingin, akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Keheningan berat menetap di atas tepi sungai bawah tanah. Beberapa detik kemudian, pemanah yang menawan menoleh ke mereka semua dan bertanya dengan ragu, "Kurasa, haruskah kita menguburnya?" Para anggota kelompok saling memandang. Namun, sebelum ada yang bisa menyuarakan pendapat mereka, Sunny tiba-tiba berbicara, "Tidak. Biarkan saja dia apa adanya. Dia ingin lebih dekat dengan teman-temannya saat meninggal, jadi jangan sentuh dia." Dengan itu, dia menoleh dan memalingkan muka. Karena tuan pertama meninggal di luar labirin yang mengerikan, bayangannya juga hilang. Sekarang hanya bisu dan kosong, seperti kebanyakan bayangan yang ditimbulkan oleh benda mati.
Dia tidak ikut merasakan nasib buruk teman-temannya, yang berarti Sunni tidak bisa membantunya bersatu kembali dengan mereka. Bahkan sedikit pun, mereka juga tidak bisa membawa sisa-sisa tuan pertama kembali keluar, untuk menguburkannya di dekat gadis yang meninggal di tambang. Lebih baik biarkan saja dia. Lupakan saja. Pikirkan sesuatu yang lain. Lagi pula, Sunni punya masalah lain untuk dipertimbangkan. Ingatan aneh yang telah diserap Nefis. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang kenangan yang bisa ada di luar jiwa seseorang. Apakah tuan pertama entah bagaimana melepaskan kepemilikannya? Atau apakah ini kualitas yang dimiliki semua sat memoris? Dan itu, tanpa diragukan lagi, adalah sat memori yang lain sama seperti tombak Evi dan pedangnya yang kokoh. Ingatan itu adalah alasan mengapa Changing Star memulai ekspedisi ini. Hal yang seharusnya memberinya kesempatan untuk mengalahkan Gun Lao. Sunni menatap Nefis, lalu berkata, ikat kepala itu. Apa namanya? Tidak, biar ku tebak. Downsat, dasat. Nef menatapnya dan tidak menjawab. Wajah gadingnya tenang dan tak terhindarkan. Sunni menyeringai. Penuh rahasia, kan? Sedikit emosi yang dalam dan tajam muncul di mata abu-abunya yang dingin. Beberapa saat kemudian, dia berkata, bukankah kamu yang menjelaskan bahwa kamu tidak ingin menjadi anggota sejati dari kelompok ini? Kamu sendiri yang memilih untuk menjadi pedang sewaan. Bukan. Mengapa aku harus berbagi rahasia denganmu? Sunni terdiam sebentar, lalu menghela napas. Ya, cukup adil. Aku melakukannya, dan kamu tidak punya alasan bagus untuk berbagi apapun denganku. Tiba-tiba, Nefis tersenyum. Kamu bisa berubah pikiran, kamu tahu. Jika kamu melakukannya, secara alami aku akan memberitahumu segalanya. Dia menatapnya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak perlu. Namun, jawab satu pertanyaan. Bagaimana sebenarnya benda itu bisa membantu kita mengalahkan Gun Lao? Changing Star bertahan sebentar, lalu hanya mengangkat bahu. Lihat dirimu sendiri. Sesaat kemudian, ikat kepala yang ditinggalkan oleh tuan pertama berkelok-kelok dari percikan cahaya di dahinya. Batu permata cerah di tengahnya berkilau lembut. Dan kemudian, sesuatu tentang dunia di sekitar Sunni berubah. Apa? Dia berkedip beberapa kali, lalu perlahan menurunkan pandangannya dan melihat ke kain-kain kafan dalang. Atau, lebih tepatnya, pada mantra di bawahnya. Apa yang dilihatnya membuat Sunni terengah-engah. 5 bara api yang berfungsi sebagai perhubungan untuk pola rumit string halus yang menembus memori tiba-tiba bersinar lebih terang. Jauh lebih cerah. Nyatanya, cahaya mereka sekarang hampir sama kuatnya dengan yang ada di dalam armor onyx hitam yang dia beli di pasar memori. Yang, memori yang naik. Apa-apaan? Menarik benang yang diikatkan di lehernya, Sunni mengeluarkan bunga darah dari bawah baju besinya dan menatapnya, bingung. 2 bara di dalam liontin yang rumit juga menjadi lebih terang. Tidak mengetahui bahwa Sunni memiliki kemampuan untuk mengintip ke dalam jalinan kenangan, Nefis menjelaskan, Downsat memiliki satu pesona, tetapi juga sangat kuat. Itu memberdayakan semua kenangan di sekitarnya. Area efek pesona sangat besar. Tetapi peningkatan yang diberikannya semakin besar. Kamu tidak mengatakannya. Menatap kenangannya, Sunni merasa seolah-olah hampir tercengang. Singular adalah kata yang tepat untuk menggambarkan efek Downsat. Dia belum pernah mendengar tentang memori yang mampu meningkatkan kekuatan satu sama lain hampir di seluruh peringkat. Tunggu. Apa dia bilang? Semua kenangan. Semuanya. Dalam radius yang sangat besar? Mustahil. Dengan mahkota di kepalanya,
Nevis tidak hanya akan memiliki kesempatan dalam pertarungan melawan Gunlaug, tetapi juga membuat setiap pengikutnya jauh lebih berbahaya. Dia akan menjadi jenderal yang sempurna untuk pasukan kecil kebangkitan. Tapi bukankah ada yang salah dengan pernyataan itu? Sunni mengerutkan kening. Semua kenangan. Tunggu. Semua. Melirik Changing Star, dia bertanya, jadi benda itu membuat setiap memori di sekitarmu jauh lebih kuat? Nevis memberinya anggukan diam. Kerutan Sunni semakin dalam. Kalau begitu, apakah kamu tidak melihat masalah di sini? Bukankah itu akan meningkatkan armor emas milik Gunlaug itu juga? Lalu, bagaimana tepatnya itu memberimu kesempatan untuk melawannya? Dia berlama-lama selama beberapa saat, lalu tersenyum sedikit. Tidak akan, kan? Tapi, hei, apakah kamu ingin aku memberitahumu rahasia lain? Sunni memelototinya tanpa berkata apa-apa. Dia tahu lebih baik daripada memasukkan dirinya ke dalam perangkap yang canggung seperti itu. Hanya saja, ternyata tidak ada jebakan. Nevis hanya menunggu sebentar dan melanjutkan, itu akan membantuku karena armor emas yang dipakai Gunlaug bukanlah memori.